Hai semua, pada video kali ini saya akan bahas film Ip Man 2 The Legend of Grandmaster. Namun, sebelum masuk dalam arus cerita film ini, terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. film ini dimulai dengan memperlihatkan kilas balik film Ip Man 1. Terlihat juga sahabat Ip Man, yaitu Quan, yang ditembak kepalanya oleh tentara Jepang, dan film pun dimulai. Sesampainya di Hong Kong sebagai pendatang, Ip Man sudah tak punya apa-apa lagi. Ia bermaksud ingin membuka perguruan kungfu agar bisa menyambung hidupnya dan keluarganya. Lalu sahabat sekampungnya, yaitu Gun, mengajaknya untuk melihat tempat kosong yang ada di atap sebuah apartemen. Gun berharap tempat itu cocok untuk Ip Man mengajar Wing Chun pada murid-muridnya. Berhari-hari sudah Ip Man berada di tempat itu, tapi belum ada satupun murid yang mendaftar. Lalu, saat Ip Man sedang menggambar, ada bibit tetangga yang menyapanya dan menumpang menjemur pakaian. Di sore hari Ip Man pun pulang. Dia melihat istrinya yang sedang hamil itu sedang antri mengambil air. Ia pun membantunya. Sesampainya di kontrakan, saat sedang memijat istrinya, pemilik rumah datang menagih. Namun mereka tak menemuinya karena tak punya uang. Keesokan harinya, bibi tetangga itu datang lagi dan seperti biasa dia hendak menjemur pakaian. Tapi Ip Man mau membantunya dan bibi itu pun mengizinkannya. Saat Ip Man sedang menjemur pakaian, datanglah pemuda bertopi sambil memandang poster Wing Chun. Ip Man mengira dia ingin belajar Wing Chun. Saat Ip Man menjelaskan apa itu Wing Chun, pemuda itu malah memotong dan menantang berduel. Dan dia akan membayar jika Ip Man mampu mengalahkannya. Ip Man pun hanya tersenyum dan menyanggupinya. Lalu uji coba pun dimulai. Ip Man pun meladeninya dengan tenang, sedangkan pukulan si pemuda tak ada satupun yang kena. Karena tak mau menyerah, akhirnya Ip Man pun memulai sedikit menyerang dan menjatuhkan pemuda itu. Selanjutnya ia menagih ongkos sekolahnya, tapi si pemuda itu malah kabur. Di sore harinya ketika Ip Man hendak pulang, pemuda itu datang lagi bersama 3 temannya. 3 temannya itu tak yakin bahwa Ip Man jago kungfu. Bahkan untuk memukul saja sepertinya ia tak mampu. Lalu yang lain juga bilang Ip Man hanya tukang cuci pakaian. Lalu Ip Man menyuruhnya pergi jika bukan untuk belajar kungfu. Tapi mereka malah menentang Ip Man dan perkelahian pun terjadi. Lalu Ip Man pun berlalu pergi dan seketika itu juga pemuda bertopi yang bernama Liang berlutut dan ingin berguru padanya. Saat Ip Man menoleh, tiba-tiba saja orang tadi juga ikut berlutut dan ingin berguru. Keesokan harinya ia melatih dan menjelaskan apa itu Wing Chun pada murid-muridnya. Hari demi hari pun berlalu dan murid Ip Man pun makin bertambah. Di suatu malam, Ip Man yang hendak membeli kue, tiba-tiba Ip Man dikejutkan dengan suara orang-orang yang sedang mengejar maling bebek goreng. Karena merasa tak asing, Ip Man pun menghampiri dan bersedia membayarnya. Si maling itu malah kabur, lalu anaknya yang bernama Cho mengantar Ip Man ke tempatnya. Sesampainya di sana, Ip Man tak percaya melihat sahabatnya Quan, sang pemilik pabrik kapas, menjadi gila. Saat Ip Man hendak mendekati, tiba-tiba kegilaan Quan kambuh. Ip Man shock dan menangis. Lalu Ip Man menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa sahabatnya itu. Cho, anaknya, bercerita bahwa ayahnya menjadi gila sejak Jepang menembak kepalanya. Cho juga bilang kadang ia memberinya makan, kadang juga tidak. Karena Cho sendiri bekerja serabutan. Lalu Ip Man pun berjanji akan merawatnya sama-sama. Keesokan harinya Ip Man meminta Gun untuk menerima Cho bekerja di media cetak. Dan Cho pun resmi menjadi pekerja di kantor media cetak itu. Suatu siang saat Liang tengah menempel poster Wing Chun di dinding, lalu datang pemuda bernama Aji dari perguruan Huang dan 3 temannya.
Terjadilah percakapan kecil di sana hingga pada akhirnya duel pun terjadi. Awalnya pertarungan ini terjadi 1 lawan 1, tapi saat Liang menaklukkannya, 3 orang lainnya langsung mengeroyok Liang. Sementara itu di tempat latihan, Ip Man kedatangan sekelompok orang yang meminta Ip Man untuk datang ke pasar ikan dan membawa uang tebusan untuk Liang. Lalu Ip Man pun pergi ke sana. Setibanya Ip Man di pasar ikan, mereka lalu melepaskan Liang. Liang pun menjelaskan semuanya pada Ip Man. Lalu si Aji meminta uang tebusan kepada Ip Man, tapi Ip Man menolaknya. Walhasil pengeroyokan pun terjadi. Dengan tenangnya Ip Man menangani serangan-serangan itu. Kemudian orang-orang itu mulai menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Ip Man kemudian mengambil palet kayu sebagai tameng, hingga pada akhirnya Ip Man berhasil merebut 2 golok. Dikepung banyak orang, Ip Man membalik goloknya dan mencari jalan kabur. Ia menyandra 1 orang lalu melepasnya. Saat Ip Man hendak kabur, tiba-tiba saja dari arah berlawanan datanglah segerombolan orang membawa bambu. Ternyata itu jin. Lalu jin meminta golok Ip Man dan mempersilahkan Ip Man pergi. Ip Man pun memberikan goloknya dan segera pergi. Namun Ip Man kembali dihadang, kali ini oleh segerombolan gurunya Aji, yaitu Guru Hung. Ip Man memperkenalkan diri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Guru Hung. Guru Hung marah karena perguruan Ip Man belum ada izinnya. Guru Hung bilang Ip Man harus menerima tantangan dulu dari semua guru kungfu sebelum membuka perguruan. Guru Hung dan Bo pergi menemui kepala polisi dan memberikan uang penjualan tiket tinju. Lalu Guru Hung meminta bagian, tapi polisi bule ini malah mengusirnya. Di malam harinya, sang istri menyarankan Ip Man untuk menyerah saja jadi guru kungfu. Sang istri tak mau merasa khawatir lagi seperti dulu. Tapi Ip Man tetap bersikeras dan menenangkan hati istrinya. Keesokan paginya di rumah Guru Hung, para guru kungfu berkumpul. Di sana ada meja bundar sebagai panggung pertarungan. Tak lama kemudian, Ip Man pun datang. Lalu Guru Hung memperkenalkan Ip Man kepada para guru lainnya. Guru Hung juga bilang bahwa Ip Man tak boleh keluar dari meja sebelum dupanya habis. Karena kalau tidak, maka Ip Man dianggap kalah. Lalu Ip Man pun naik ke atas meja dan memperkenalkan diri serta aliran kungfunya. Lalu naiklah seorang guru dengan gaya belalangnya. Ip Man bisa mengcover semua serangannya hingga pada akhirnya Ip Man mampu menendangnya jatuh keluar meja. Kemudian guru yang kedua pun naik. Setelah saling memberi salam, guru itu pun menyerang Ip Man. Tapi Ip Man masih bisa meladeni serangan-serangannya hingga pada akhirnya Ip Man menguncinya dan si guru itu pun menyerah. Karena tak ada yang mau naik, akhirnya Guru Hung pun naik. Guru Hung dan Ip Man pun langsung pukul-pukulan sebelum akhirnya memberi salam pembuka. Pertarungan ini berjalan dengan sangat seru sampai-sampai para guru antusias menonton. Keduanya sama-sama punya tinjuan yang sangat cepat. Hingga pada akhirnya meja yang mereka injak terbelah menjadi 2. Bersamaan itu pula dupa yang mereka jadikan pengukur waktu habis. Sementara itu Ip Man dan Guru Hung tetap berada di atas meja. Dan Ip Man pun diizinkan membuka perguruan. Tapi Guru Hung meminta agar Ip Man membayar iuran bulanan padanya sebagaimana sekolah lainnya. Mendengar itu, Ip Man menegaskan bahwa dia akan meladeni siapapun untuk bertarung. Tapi dia tak sudi membayar sepeser pun uang demi keuntungan pribadi seseorang.
Dengan nada seraya mengancam, Guru Hung pun mengingatkan Ip Man agar selalu berhati-hati. Setelah itu, Guru Hung meminum obat herbal. Rupanya, Guru Hung mengidap penyakit asma. Keesokan harinya, ada orang-orang yang ingin belajar Wing Chun. Tapi, si Aji dan kroninya melarangnya. Mengetahui itu, Liang nggak terima. Liang pun menjatuhkan guci, lalu dia beserta teman-temannya pun turun dan tawuran pun terjadi. Di sore harinya, melalui Gun, sang pemilik ingin Ip Man mengosongkan lagi tempat ini. Ip Man pun memakluminya dan menyuruh murid-muridnya membersihkan tempat itu. Lalu, Ip Man mendatangi Guru Hung di rumahnya dan memprotes aksi murid-muridnya itu. Guru Hung memberi alasan adanya sekolah kungfu di Hong Kong itu berkat jasanya yang dekat dengan pihak asing. Lalu Guru Hung menentang Ip Man untuk meneruskan perkelahian yang kemarin. Saat sedang asyik bertarung, tiba-tiba anak Guru Hung lewat. Beruntung saja Ip Man keburu menggendongnya. Lalu istri Guru Hung pun datang mengajak Guru Hung makan malam. Guru Hung dan Ip Man pun saling bertatapan. Lalu Ip Man memberi anaknya dan berkata, "Apakah perkelahian lebih penting dari makan malam bersama keluarga?" Sehabis itu Ip Man pun permisi pulang. Keesokan paginya, saat Ip Man tengah mengajar murid-muridnya, Guru Hung datang mengundang Ip Man untuk menonton tinju barat dan memberi Ip Man tiket. Ip Man pun menerima. Lalu Guru Hung pun berlalu pergi. Sejak saat ini, mereka sudah resmi berteman. Kemudian Guru Hung pergi ke arena tinju. Dia meminta agar polisi bule ini membayar anak buahnya yang sudah bekerja menyiapkan arena ini. Tapi polisi bule ini marah besar dan mengancam menutup pasar ikannya juga. Lalu Bob meminta agar Guru Hung memakluminya dan mengajaknya pergi. Di malam harinya acara itu pun dilaksanakan. Murid-murid Guru Hung tampil sebagai pembuka. Lalu Guru Hung bilang pada Ip Man agar menyiapkan murid-muridnya untuk tampil di atas panggung. Sementara itu, sang petinju bernama Twister yang kebetulan hadir di acara pembukaan, dia melihat para penampil dan menganggap bahwa tinju Cina sama seperti tarian belaka. Lalu Twister naik ke atas panggung untuk memprovokasi mereka. Punch me. Twister menghajar mereka semua dan bilang bahwa tinju Cina tidak ada apa-apanya. Serentak para guru pun tak terima. Ring tinju pun menjadi ricuh. Guru Hung dan Ip Man naik ke atas panggung untuk melerai. Ip Man bertahan saat ditinju oleh Twister. Lalu Guru Hung menghalau dan menendangnya. Guru Hung marah dan menuntut Twister untuk meminta maaf. Tapi Twister tak sudi. Dia baru mau minta maaf jika Guru Hung bisa mengalahkannya. Guru Hung pun menyanggupinya dan pertandingan pun dimulai. Di awal-awal, Guru Hung mampu menyerang dan bertahan dengan sangat baik. Melihat itu, serentak penonton berteriak kegirangan dan ronde 1 pun selesai. Ip Man lalu menghampiri Guru Hung dan menyarankan agar mengincar lengannya saja. Meski tak mudah, tapi Guru Hung menyetujuinya. Ronde kedua pun dimulai. Guru Hung langsung menyerang dan banyak menyerangkan pukulan pada Twister. Tapi satu pukulan Twister ternyata langsung menumbangkan Guru Hung. Guru Hung lalu bangkit dan pertandingan pun dilanjutkan. Pada akhirnya Guru Hung membanting Twister hingga terjatuh. Setelah Guru Hung membanting Twister, dia terlihat sesak nafas. Sang murid menyadari kambuhnya asma sang guru dan ronde pun selesai. Saat istirahat, Ip Man meminta Guru Hung tak melanjutkan pertandingannya. Lalu Guru Hung bilang dia akan diam saja jika dia saja yang dihina. Tapi jika kungfu Cina dihina, maka dia takkan tinggal diam. Lalu ronda pun dilanjutkan. Dengan kambuhnya asma Guru Hung, di ronda ini banyak pukulan Twister yang masuk hingga membuat Guru Hung terjatuh.
Saat Ip Man ingin melambaikan kain putih tanda menyerah, Gerhung menahannya. Gerhung bangkit dan melanjutkan pertandingan itu. Tiba-tiba saja asma Gerhung bertambah parah dan tanpa ampun Twister menghajarnya. Lalu kita diperlihatkan pada upacara pemakaman Gerhung. Ip Man pun menghadirinya dan memberikan penghormatan yang terakhir. Dia bilang bahwa Gerhung adalah guru kungfu yang paling dia hormati. Keesokan harinya, Twister dan kroninya melakukan konferensi pers. Mereka tak mau disebut membunuh. Kematian Gerhung disebabkan karena dia memang lemah. Lalu, saat giliran Twister berbicara, dia meremehkan tradisi Cina yang menyalakan dupa sebagai tema. Tiba-tiba saja Ip Man datang ke sana. Ip Man bilang bahwa dupa itu selain tradisi juga berfungsi untuk berdoa, dan Ip Man pun menantang duel Twister. Keesokan harinya istri dan anak Ip Man mengungsi ke rumah tetangga dengan maksud agar Ip Man bisa berlatih Wing Chun dengan leluasa. Ip Man juga sempat memberi makan sahabatnya Kuan di hari-hari itu juga. Istri Ip Man pun hendak melahirkan, tapi istri Ip Man tidak mau mengganggu latihan suaminya. Akhirnya hari pertandingan itu datang juga. Semua orang menyimak laga akbar itu melalui saluran radio. Ip Man yang lebih dulu berada di atas ring, dia langsung pergi ke tengah saat Twister datang. Wasit pun menyuruhnya untuk tetap di pojok. Melihat hal itu, serentak penonton bule pun menertawakannya. Lalu pertandingan pun dimulai. Di awal-awal Ip Man kewalahan dengan kecepatan dan power Twister. Bahkan satu pukulan Twister membuat Ip Man terjatuh dan semua orang pun mengkhawatirkannya. Tapi Ip Man mampu bangkit dan melanjutkan pertandingan. Kali ini Ip Man menyerang lebih dinamis, bahkan Ip Man mampu menumbangkan Twister. Di ronde yang kedua, Ip Man melancarkan pukulan seribunya ke berbagai titik. Pukulan Ip Man banyak yang masuk di ronde ini. Saat bel sudah dibunyikan, Twister sengaja meninju Ip Man hingga terkapar. Melihat Twister kewalahan, penyelenggara pun berunding dengan para juri. Kemudian di ronde ketiga, wasit melarang Ip Man untuk menggunakan tendangannya. Kalau tidak bersedia, maka Twister dianggap menang. Ip Man pun menyanggupinya dan meneruskan pertandingan. Di ronde ini, Twister menghajar Ip Man habis-habisan hingga roboh. Lalu Ip Man tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Gerhung. Ip Man pun bangkit lagi. Kali ini dia menarget lengannya, bukan kepalanya. Lalu Ip Man pun menghajar wajah Twister sampai babak belur. Wasit pun menghitung sampai 10 dan diikuti oleh para penonton. Twister pun resmi dinyatakan kalah. Para penonton pun masing-masing berselebrasi. Lalu Ip Man diminta memberi sambutan. Ip Man bilang ini bukan tentang mana yang lebih hebat, kungfu Cina atau tinju barat. Tapi ini soal menghargai. Di masa depan jangan sampai ada lagi yang merendahkan satu sama yang lainnya. Usai pertandingan, Ip Man pun bergegas pulang menuju istrinya dan bayi barunya itu. Film ini diakhiri dengan adegan Ip Man kedatangan bocah cilik yang ingin berlatih Wing Chun. Ip Man tersenyum dan bertanya siapa namanya. Bocah itu lalu menjawab, namaku Bruce Lee. Lalu Ip Man meminta dia kembali saat sudah dewasa nanti. Film pun selesai.